Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama untuk mata kuliah pemodelan matematika bersama saya, Baik Desi Aniska Prayanti. Dan ini sekilas tentang mata kuliah ini ya. Kita langsung saja. Apa sih yang akan kita pelajari selama satu semester dalam mata kuliah pemodelan matematika ini ya. Pemodelan matematika itu merupakan ilmu ya yang menjembatani atau menghubungkan antara kehidupan nyata dengan ilmu matematika ya. Sehingga pemodelan matematika ini akan mengajarkan kalian dan melatih kalian untuk mengasah kemampuan formulasi matematika, yaitu seperti problem solving ya untuk berbagai topik pemodelan yang nanti akan saya tawarkan. Perkuliahan ini akan berjalan selama satu semester ya. Di sini akan ada proyek ya, lebih arah proyek yang menuntut kalian untuk bekerja sama dengan kelompok ya, sehingga kemampuan kalian untuk berkomunikasi dengan orang lain itu dituntut untuk baik ya. Nanti komunikasinya dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Nanti bagaimana kemampuan kalian untuk menuangkan pikiran kalian dalam bentuk tulisan akan dinilai berupa laporan akhir nanti. Kemudian secara lisan juga bagaimana cara kalian mempresentasikan proyek nanti ya. Nah, proses pemodelan di sini meliputi pertama identifikasi masalah ya, dan kemudian ada formulasi, kemudian konstruksi model matematikanya, setelah itu interpretasi dan perbaikan model ya. Kita lihat modelnya. Apakah modelnya sudah sesuai atau tidak dengan kehidupan nyata. Oke. Kriteria penilaian ya dari mata kuliah ini adalah 20% itu tugas, kemudian keaktifan sebesar 10%, UTS-nya 30%, ujian akhir semesternya 40% ya. Nanti mungkin UAS-nya itu yang akan dinilai adalah proyek kalian nanti ya. Referensi yang digunakan adalah buku yang berjudul An Introduction to Mathematical Modeling, karangan Bender. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan untuk kalian mencari referensi-referensi lain ya, karena mata kuliah ini, pemodelan ini berbeda dengan mata kuliah matematika yang lain ya, tidak kaku ya. Dia fleksibel, justru menerima masukan dari berbagai macam ilmu ya, karena kita membutuhkan banyak asumsi ya untuk memodelkan suatu masalah. Itu seperti itu. Oke, rencana saya dalam perkuliahan ini mungkin 3 sampai 4 pertemuan ke belakang itu nanti ke depan ya. 3 sampai 4 pertemuan ke depan itu ada materi dari saya yang akan memberikan gambaran kepada kalian bagaimana teknik dan cara memodelkan suatu masalah ke bahasa matematika. Nah, selanjutnya kan saya berikan tugas mandiri, yaitu proyek mandiri, di mana mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Ini terdiri dari 3 mahasiswa, ini tergantung nanti dari jumlah mahasiswa yang mengambil perkuliahan ini. Kemudian kelompok-kelompok tadi akan saya berikan beberapa topik tentang permodelan. Yang pertama ada aljabar, analisis, statistika, boleh ekonomi, terapan, dan komputasi. Nah, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah tim teaching ya yang diampu oleh saya sendiri, Baik dan Bu Isma ya. Nanti saya akan berkoordinasi dengan beliau tentang proyek mandiri ini ya. Oke, kemudian luaran dari proyek tugas kalian nanti ini adalah berupa laporan ya. Laporannya berbentuk atau formatnya mengikuti skripsi matematika ya. Jadinya sebenarnya yang saya harapkan dari perkuliahan ini adalah seperti tugas akhir versi mininya ya, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Jadinya kalian di sini belajar bagaimana
menyelesaikan suatu masalah dengan ilmu yang kalian telah miliki selama perkuliahan ini ya. Gitu. Kemudian nanti ada laporannya berupa slide. Ya di sini dituntut kemampuan kalian untuk mempresentasikan masalah kalian dan mempertanggungjawabkannya nanti pada saya dan Bu Isma ya. Oke. Nah, untuk mengenal lebih dekat dengan perkuliahan ini ya, pemodelan matematika ya. Model ya. Kalian mungkin sudah sangat familiar dengan kata-kata itu ya. Nah, kalau di sini model itu sebagai bentuk ya penyederhanaan dari realitas yang memiliki kompleksitas yang lebih rendah ya daripada realitas itu sendiri ya. Jadinya sebenarnya model itu untuk menyederhanakan masalah yang rumit ya. Kemudian model itu dikatakan lengkap apabila dapat mewakili berbagai aspek dari realitas yang sedang dikaji. Oke. Oh. Kemudian pemodelan ya. Pemodelan itu merupakan suatu alat menarik yang dapat memberikan suatu metode untuk mengeksplorasi sistem yang kompleks. Pemodelan itu berarti suatu metode kita untuk membuat masalah yang kompleks itu nanti menjadi lebih sederhana ya. Kemudian pemodelan memberikan kesempatan ya untuk peneliti bereksperimen dengan sistem tanpa menghancurkan pada saat yang sama. Ya. Oke, dan tujuannya adalah ya bagaimana memperkenalkan beberapa pendekatan pemodelan yang dapat membantu kita ataupun orang lain nanti untuk memahami bagaimana dunia ini bekerja. Oke, seperti itu. Itu gambaran singkat tentang model dulu ya. Nah, secara definisi, model itu adalah suatu representasi atau miniatur ya. Dan bisa juga dibilang sebuah formalisasi dalam bahasa tertentu dari suatu objek nyata ya, berupa sistem, proses ataupun peristiwa. Jadinya kita bisa memodelkan misalkan satu peristiwa, misalnya peristiwa alam, cuaca ya, ada namanya pemodelan cuaca ya. Kalau kita sudah menemukan modelnya, kita bisa forecasting atau meramalkan cuaca ya. Contohnya seperti itu. Kemudian model itu adalah sebuah penyederhanaan realitas ya, seperti yang telah dipaparkan di awal tadi ya. Kemudian model itu adalah suatu deskripsi atau analogi yang digunakan untuk membantu kita untuk memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung. Banyak definisinya ya. Kemudian ada yang juga mengatakan bahwa model itu adalah sistem nyata. Ini sistem nyata adalah sistemnya yang sedang berlangsung dalam kehidupan, sistem yang sedang dijadikan titik perhatian dan dipermasalahkan. Nah, kemudian aktivitas pemodelan itu ya dapat dilakukan dalam beberapa bahasa, baik dengan kata-kata, gambar, sketsa, baik berupa model fisik ya, program komputer, rumus matematika itu model. Nah, di sini karena kita seorang matematikawan ya, kita akan menggunakan bahasa matematika dalam memodelkan itu. Ya, walaupun di berbagai ilmu juga memodelkan itu definisinya banyak ya. Misalkan kalau orang komputer dia memodelkannya dalam program komputer ya. Orang bahasa dalam bentuk kata-kata, bentuk gambar. Untuk seniman bisa sketsa. Nah, kalau kita di sini fokus ke bahasa matematika. Selanjutnya, apa sih model matematika ya? Pemodelan itu adalah suatu konstruksi ya, sebuah model dari suatu sistem nyata dalam bahasa formal tertentu. Kemudian konstruksi itu dapat berbentuk konstruksi garis, ya, simbol, simulasi atau eksperimen. Kemudian model simbol, kalau modelnya berupa simbol nanti itu dapat dinyatakan berupa
atau sebagai rumus atau persamaan ya. Kalau matematika seperti itu menggunakan model simbolik. Nah, kalau nanti hasilnya berupa model simulasi ya dapat berupa program komputer. Oke, orang matematika juga boleh menghasilkan program komputer ya, namanya matematika komputasi, ya, berupa model atau prototype gitu boleh. Nah, karena pemodelan ini mata kuliah yang menerima masukan dari ilmu manapun ya. Kemudian kalau secara sederhana kita dapat simpulkan bahwa model matematika itu dapat didefinisikan sebagai suatu konstruksi matematis yang didesain untuk memperoleh suatu fenomena tertentu di dunia nyata. Nah, sekarang perlu atau tidak sih sebenarnya pemodelan matematika itu? Nah, untuk kalian matematikawan tentu perlu ya. Tergantung dari tujuannya nanti. Nah, apa yang membuat pemodelan matematika itu perlu ya? Yang pertama, pemodelan itu sangat penting bagi dunia sains ya, untuk menyederhanakan masalah kompleks menjadi lebih sederhana. Kemudian ternyata pemodelan matematika itu juga bisa membantu kita untuk mencari solusi dari suatu masalah. Misalkan masalah yang sedang booming saat ini, masalah virus ya. Nah, bisa ada pemodelan sebaran virusnya seperti itu. Bisa. Kapan berhenti virusnya ini itu bisa kita modelkan dalam bentuk suatu rumus. Kemudian untuk peramalan. Oke, ini bisa peramalan ya. Untuk menduga, memprediksi nilai nanti misalkan atau gejala yang akan datang. Misalkan bisa memprediksi jumlah penduduk ya, kapan terjadinya hujan, kapan terjadinya gempa itu menggunakan pemodelan matematika ya. Misalnya seperti itu. Kemudian para ilmuwan itu memiliki alasan praktis juga untuk melakukan pemodelan matematika ya, tergantung ilmuannya mau melakukan pemodelan itu ada alasan sendiri juga. Mungkin kalian nanti kalau di tugas akhir kalau skripsinya tentang pemodelan ya salah satu alasannya adalah untuk lulus sebagai sarjana sains ya. Itu. Kemudian bagi ilmuwan, seorang ilmuwan dan matematikawan ya tentu kita ada suatu kepuasan atau kegembiraan tersendiri ya jika kita berhasil memecahkan suatu masalah melalui permodelan. Nah, misalkan kalian nanti tugas akhir, ternyata tugas akhirnya itu bisa memodelkan masalah ke bentuk matematika, tentu senang ya, ada kebahagiaan sendiri, bisa lulus menjadi sarjana sains, punya skripsi, nah itu kan ada kebahagiaan tersendiri ya, nanti kalian rasakan ya. Oke, tujuan pemodelan itu apa sih? Ada dua tujuan, ada tujuan secara akademik, kemudian ada tujuan secara manajerial ya. Yang pertama, secara akademik ini untuk menjelaskan sekumpulan fakta atau realitas, kemudian mencari sebuah konfirmasi kebenaran. Oke. Secara manajerial, pemodelan itu bertujuan sebagai alat untuk mengambil suatu keputusan, sebagai proses belajar, dan sebagai alat komunikasi. Nah, manfaat pemodelan itu apa saja? Yang pertama, kita tahu di awal tadi sudah dijelaskan bahwa pemodelan itu berfungsi untuk menyederhanakan masalah kompleks menjadi lebih sederhana ya. Menyederhanakan masalah. Kalau masalahnya sederhana, tentu berakibat hemat waktu dalam menyelesaikan masalah itu ya, hemat biaya. Kemudian kita lebih fokus pada masalah yang akan kita selesaikan ya, fokus pada karakteristik penting permasalahan tersebut. Oke. Kemudian dalam memodelkan suatu masalah ya, tentu ada kriteria yang harus dipenuhi agar model yang kita temukan nanti itu bagus ya, baik.
Oke. Syarat yang pertama, model itu dikatakan sebagai model yang baik, yaitu yang pertama, tingkat generalisasinya tinggi ya. Semakin baik, maka nanti kemampuan dalam pemecahan masalahnya itu semakin besar. Kemudian mekanismenya itu transparan ya, jelas ya, terlihat langkah-langkahnya itu jelas dan dimengerti, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian potensial untuk dikembangkan ya. Oke, model yang kita peroleh nanti itu bisa saja dikembangkan oleh peneliti setelah kita ya. Oke, tidak kaku ya. Kemudian peka terhadap perubahan asumsi. Nah, ini dia ya, tidak pernah berakhir, ada celah berasumsi ya. Misalkan kita temukan suatu model, ternyata model tersebut, rumus tersebut atau persamaan tersebut itu peka terhadap perubahan asumsi. Kalau ada tambahan asumsi-asumsi yang lain, dia bisa menyelesaikannya. Nah, kalau secara ini apa nih? Secara grafik, saya gambarkan ya bentuknya. Permodelan itu seperti apa sih gitu ya? Kalau saya gambarkan dalam bentuk ini siklus ya. Nah, langkah-langkah ya pemodelan itu, seandainya kita punya real condition atau kondisi nyata ya, kita punya masalah di dunia nyata, di kehidupan nyata. Nah, selanjutnya dari beberapa asumsi ya, kemudian kita peroleh variabel atau parameter yang bisa kita bahasakan dalam bahasa matematika ya. Kita akan memperoleh model matematika ya. Tentunya berdasarkan kondisi nyata ini ada asumsi-asumsi, variabel dan parameter, kita memformulasikan masalah nyata ini. Kalau sudah diformulasikan, maka kita akan memperoleh model matematika ya. Nah, kita peroleh model matematika. Apakah model ini bisa menjadi solusi? Ya, bisa ya seandainya model ini benar atau sesuai dengan real condition. Makanya kita harus menganalisis dulu model ini, ya. Menggunakan analisis matematika sehingga model matematika yang kita peroleh ini ya bisa memberikan suatu solusi. Seandainya modelnya salah pada langkah di sini tidak sesuai setelah kita analisis, ya tidak apa-apa. Kita bisa memodifikasi model ini ya, sehingga sesuai dengan asumsi yang ada, sesuai dengan kenyataan. Oke, itulah gunanya analisis matematika ya. Nah, kalau kita sudah menganalisis model matematika ini, ternyata modelnya itu tepat dan bisa memberikan solusi ya. Nah, model yang kita dapat ini kita harap juga bisa memprediksikan kondisi nyata yang tadi ya. Oke, jadinya kita punya kondisi nyata. Kondisi nyata ini kita lihat dari segi matematisnya apakah bisa di transformasi atau di translate ke bahasa matematika menggunakan asumsi, variabel, dan parameter yang ada ya. Dengan formulasi itu kita peroleh model matematika. Modelnya ini kita analisis dulu ya menggunakan analisis matematika. Kalau sudah sesuai, kalau ada yang salah kita bisa modifikasi lagi sampai ketemu model yang tepat ya melalui analisa matematika ini. Setelah kita analisis dan benar, maka kita akan mendapatkan solusi dari kondisi nyata ini berupa model nanti ya. Model ini menjadi solusi. Dan ini bisa solusi ini bisa memprediksi kondisi nyata ya sesuai dengan asumsi, variabel nanti ya, parameter yang ada. Gambarannya seperti itu ya. Guys, contoh nyatanya bagaimana nanti ya. Oke, bagian tadi itu bisa kita jelaskan lagi ya. Pertama,
kita harus mengidentifikasi masalah ya untuk memodelkan matematika, real condition-nya tadi ya, betul kan? Sesuai dengan bagian tadi. Kemudian kita harus identifikasi lagi variabel dan parameter yang mempengaruhi. Kemudian ada asumsi tadi ya, jika asumsinya sudah terpenuhi sesuai dengan keperluan, maka kita bisa memformulasikannya ya. Formula itu langkahnya kan ya seperti ini. Memformulasikannya sehingga ketemulah model matematika berdasarkan informasi yang kita peroleh tadi. Nah, selanjutnya model yang kita peroleh itu harus kita analisis ya. Itu langkah kelima yaitu kajian matematis terhadap model. Kita di sini ada analisis dan perhitungan ya. Nah, di sini itu kalau modelnya sudah sesuai dengan the condition ya, sesuai dengan asumsinya, maka dapat dikatakan kita sudah menemukan solusi yaitu berupa kesimpulan matematis. Nah, diharapkan kesimpulan ini dapat menginterpretasikan kehidupan nyata tadi. Dengan cara ya kita uji atau bandingkan masalah nyata tadi. Apakah sudah sesuai? Kalau tidak sesuai, kita bisa lakukan modifikasi model lagi. Kayak gitu. Dia seperti alur yang melingkar seperti ini. Ya. Nah, ini contoh sederhananya ya. Contoh sederhana dalam pemodelan matematika. Misalkan ya, real condition-nya adalah 3 tahun yang akan datang, ya. 2 kali usia ayah adalah 6 kali usia Andi. Informasi dari kehidupan nyatanya ini ya. Kemudian 8 tahun yang lalu usia ayah adalah 7 tahun usia Andi. Oke. Ini masalah nyatanya. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memodelkannya adalah kita identifikasi dulu variabel dan parameternya ya. Ini kita misalkan X itu adalah usia ayah, Y adalah usia Andi. Nah, selanjutnya melalui ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita merumuskannya dulu ya. Nah, kita coba dulu nih. Kadang model itu tidak harus langsung benar ya, harus kita coba, uji lagi gitu. Jadi yang pertama misalkan, oke, 2 tahun, 2 kali ya, 2 kali usia ayah adalah 6 kali usia Andi ya. Dia dirumuskan bahwa 2x plus 3 sama dengan 6x. Itu berdasarkan informasi yang pertama. Selanjutnya berdasarkan informasi yang kedua, seandainya kayak kalian nanti ya, di proyeknya nanti. Seperti ini prosesnya. Dari informasi yang kedua, kalian rumuskanlah bahwa X-8 itu sama dengan 7Y, sehingga diperoleh X-nya adalah 7Y plus 8. Ya. Ini karena kita tinggal pindahkan luas dari persamaan kedua ya. Persamaan kedua ini kalian peroleh dari informasi ini yang kedua. Persamaan pertama kalian formulasi dari informasi yang pertama. Selanjutnya, misalkan nanti substitusi ke persamaan pertama ya. Yang persamaan kedua tadi kita peroleh hasilnya adalah 2x plus 3 sama dengan 6y. Dan kalian melakukan perhitungan, ketemulah y sama dengan negatif 2,75. Nah, ini kan hasil analisa matematis ya, melalui perhitungan ya. Ternyata y-nya diperoleh negatif. Nah, padahal kita tahu umur, yaitu kan umur Andi ya, tidak mungkin negatif. Nah, berarti ada yang harus kita rubah ini, ada asumsi yang salah ya. Nah, kita modifikasi lagi modelnya itu. Kita cari model yang sesuai dengan asumsi dan kenyataan ya. Nah, sekarang kita modifikasi modelnya. Modifikasi modelnya, kita rumuskan. Informasi pertama menjadi 2 dikali X plus 3 sama dengan 6 kali Y plus 3 ya. Selanjutnya informasi yang kedua tadi itu dirumuskan menjadi X kurang 8 sama dengan 7 dikali Y
min 8. Oke. Nah, kalian boleh hitung lagi ini sendiri ya. Yang jelas nanti diperoleh ya, ternyata nilai X-nya itu adalah 43 dan Y adalah 13. Nah, ini masuk akal umurnya gitu. Nah, sekarang setelah kalian hitung, analisis ya, setelah analisis, kita cek lagi dengan real condition-nya. Apakah benar atau tidak. Silahkan dicek ya, kalian coba menyelesaikan ini lagi ya. Oke, tolong kalau kalian belum paham, ya, coba kalian hitung lagi nih ya. Oke, yang jelas contoh sederhana pemodelan itu seperti ini. Jadi kalian bisa mungkin belajar lagi mencari masalah yang lain dan kalian modelkan untuk matematika. Oke, mungkin sampai sini dulu video saya mengenai pemodelan matematika ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.